saudara diminta keterangan untuk terdakwa Anas Urbaningrum. Apakah sebelumnya saudara pernah dimintai keterangan sebagai saksi di penyidikan maupun sebagai saksi di persidangan untuk terdakwa yang lain untuk kasus Hambalang? Pernah. Pernah. Yang saudara ingat untuk kasusnya siapa saja, terdakwa siapa? Jadi Kusdinar, Tengku Bagus, sama Andi Malarangan. Semua sudah putus ya? Semua sudah putus. Terbukti semua ya? Semua terbukti, tapi aktornya yang belum terbukti. Enji saudara Yang tidak mulia, menghadirkan saudara saya saksi? merasa terganggu yang mulia. Saya udah ingatkan, ya kalau spontan itu biasa. Tetapi kalau memang sengaja untuk menyoroki, saya akan berikan. Silakan dilanjut. Apakah Angelina Sondak saudara tidak dihadirkan Iya. sebagai saksi? Waktu Angelina Sondak saya dihadirkan. Oke, terima kasih. Saya lanjutkan. Saudara saksi Muhammad Nasanti. Saudara masih ingat betul dengan terdakwa Anas Urbaningrum Masih ingat betul yang mulia. Pak Jibril. yang sekarang hadir di sana, betul? Iya, itu pasangan. Karena ini sudah jam 10 malam, jadi yakin? Yakin. Yakin. Kalau lepas kacamata juga yakin? Yakin lah itu Mas Anas. Yakin. Jadi apakah memang saudara memiliki kedekatan sehingga saudara yakin dengan terdakwa itu? Saya cukup dekat sama Mas Anas. Saudara satu partai di Partai Demokrat demikian? Kami satu partai, Partai Demokrat, dan saya masuk Demokrat itu bareng sama Mas Anas. Oh, oke. Selain kedekatan dengan di Partai Demokrat, apakah ada kedekatan pribadi antara saudara dengan terdakwa Anas Urbaningrum? Mas Anas sama saya, waktu itu Mas Anas buka perusahaan sama-sama. Memang untuk buka perusahaan ini mengumpulkan dana-dana fee untuk niatan Mas Anas jadi calon presiden. Cuman untuk menjadi calon presiden itu harus jadi ketua umum dulu. Dan itu awal dari 2005 ada Pak Iman, ada Mirwan Amir, saya sama Mas Anas datengin Pak Hadi Utomo sebelum kongres di Bali. Terus saya datengin Pak Taufik waktu itu Menpan, datengin calon ketua umum yang lain. Mas Anas waktu itu minta dirinya supaya jadi sekjen. Ada semua runut ceritanya dan saya bisa dikonfrontir sama orangnya satu-satu. Saya siap. Dan memang betul-betul. Terus saya sama Mas Anas ke Bali di Kongres Demokrat Bali 2005. Saya bareng pagi. Terus saya sama Mas Anas ngadep ke Pak Hadi. Mas Anas minta izin sama Pak Hadi untuk pulang ke Blitar untuk berziarah. Saya di situ menjagain Kongres di Bali 2005. Habis selesai Kongres, ternyata Mas Anas nggak bisa jadi sekjen, hanya salah satu ketua karena Bu Ani waktu itu pingin sekjennya tetap Marzuki Ali. Semua ada ceritanya, jadi nggak ada yang ujuk-ujuk. Itu Pak JB. Apakah maksud saya kedekatan saudara dengan terdakwa Anas Urbaningrum itu apakah juga terkait dengan Permai Group? Jadi gini, Permai Group itu Pak JPU dibentuk itu, Permai Group itu nggak punya kerjaan. Permai Group itu punya kekuasaan. Kekuasaannya yang dipegang oleh Mas Anas, Ketua DPP Partai Demokrat. Partai Demokrat adalah partai penguasa, yang mana yang diusung oleh Partai Demokrat menjadi calon presiden dan jadi presidennya Pak SBY. Mas Anas menjadi pengurus di DPP di situ. Dengan Mas Anas menjadi pengurus DPP, Mas Anas bisa ketemu menteri. Mana ada Permai Group yang punya proyek? Yang ada Permai Group itu adalah kantong tempat salah satu bisnis Mas Anas menerima fee. Itu. Salah satu kantong. Iya, salah satu kantong bisnis. Apa ada kantong-kantong yang lain? Ada kantong yang lain itu misalnya kalau untuk proyek-proyek yang lain ada yang dikelola oleh namanya Fahmi. Ada kalau proyek yang di PLN, PLTU, apa itu semua namanya Wila. Kalau proyek yang di Departemen Perdagangan untuk urusan gula apa namanya Pasya. Ada kalau untuk urusan untuk sama konstruksi ada namanya Munadir Lambang. Terus untuk proyek-proyek ada namanya Mahfud Suroso. Kalau Permai itu Rosa sama Yulianis. Itu saya posisinya sebagai bendara. Soal transaksi uang di semua kantong-kantong ini saya tahu, tapi soal teknis
Mereka yang lebih tahu. Nah, kedudukan terdakwa Anas Urbaningrum di Permai Group itu sebenarnya sebagai apa? Sebagai owner. Sebagai owner. Iya, owner. Uang nggak akan pernah bisa keluar walaupun mereka mau apa ngasih tahu saya konfirmasi ke Mas Anas konfirmasi ke saya, baru uang bisa keluar. Kalau di akte-akte kan tidak tersebut nama terdakwa kecuali di Panahata. Nah, itu bagaimana saudara bisa menjelaskan kalau yang bersangkutan adalah owner? Jadi gini, kalau masalah di Permai ini kan bukan perusahaan yang benar-benar ngerjain proyek, tapi untuk kantong-kantong bisnis. Jadi macam mana yang penting fee dari proyek-proyek itu masuk untuk dikumpulkan. Itu yang dipastikan oleh Mas Anas. Sepengetahuan saudara, apakah terdakwa ini punya pengaruh besar baik sebelum menjadi ketum maupun sesudah menjadi ketum untuk terkait dengan di proyek itu? Besar sekali Pak JPU, karena Mas Anas itu salah satu ketua DPP partai pemerintah. Setelah itu jadi anggota DPR, jadi ketua fraksi Partai Demokrat, partai pemenang, baik di parlemen, baik di DPR, baik di parlemen, baik di pemerintahan. Itu habis waktu Mas Anas jadi ketua fraksi, udah otomatis semua dirjen, menteri, semua pasti ikut omongan Mas Anas. Jadi Anda Permai Group memanfaatkan itu, Ya, Permai, proyek. ya kantong-kantong bisnis Mas Anas ini memanfaatkan fasilitas-fasilitas ini. Di mana yang kan mereka yang lebih kredit, nah, nanti mana dilihat. Salah satu contohnya Hambalang. Hambalang itu kan dua kantong yang dari awal yang merebutkan. Ada Rosa, ada Mahfud Suroso. Mahfud Suroso kan di awal cerita kan dia sudah habis duitnya 14 M. Kalau Rosa kan hampir 20 M. Tapi kan terakhir Mas Anas memutuskan waktu itu kan pertama DGI. Tapi karena DGI tidak sanggup memenuhi yang diminta oleh Mas Anas standar fee-nya, hasilnya Mas Anas memutuskan Adikarya. Nah, Adikarya itu yang bawa Mahfud Suroso. Nah, untuk Rosa supaya waktu itu sama Pak Wafid enggak itu, dikasihlah Rosa ngerjain Wisma Atlet. Nah, anggaran Wisma Atlet kan pertamanya aturannya harusnya turunnya 400. Nah, tapi ternyata turunnya 200 itu kenapa ada uang pengembalian 10. Tapi menangnya Adikarya itu atas Mas Anas yang mengarahkan. Selain Hambalang, apakah proyek yang diurus itu termasuk proyek-proyek di Kemendiknas? Proyek-proyek di Mendiknas termasuk itu yang kan ini Pak JPU, waktu di persidangan saya kan saya pernah bilang sama Rosa, siapa yang kenalkan kamu sama rektor Universitas Negeri Malang? Kan Mas Anas. Jadi termasuk mengurus proyek di Kemendiknas? Iya, termasuk proyek di Mendiknas. Nah, terkait dengan pengurusan proyek Hambalang, Ya. itu kan sebelumnya ada permasalahan terkait dengan sertifikat. Nah, tolong saudara jelaskan sebenarnya siapa yang mengurus sertifikat itu, kronologisnya seperti apa. Di dalam persidangan sebelumnya ada Ignatius menelpon ketua BPN, kemudian lewat Managam juga. Kalau saudara jelaskan secara rinci. Jadi gini, saya jelaskan Pak JPU, awal ceritanya itu saya sama Mas Anas ini kenal Wafid 2007. Nah, ini boleh dikonfirmasi, mungkin Pak JPU bisa konfirmasi ke SBY. Mas Anas itu menunjukkan saya waktu itu akte penunjukan Mas Anas jadi calon Menpora tahun 2007. Saya nggak tahu, Mas Anas yang nunjukkan di mobil. Kalau Mas Anas nggak ngakuin, silahkan dia bohong. Tapi saya lillahi ta'ala nggak ada bohong. Nah, dia tunjukkan, terus Wafid nemuin Mas Anas 2007. Waktu ketemu 2007, Mas Anas menjelaskan, Pak, iya nanti ini tapi belum pasti karena masih ada tarik menarik. Waktu itu itulah pertama kali kenal Wafid. Nah, setelah itu perjalanan 2009 ada rencana proyek Hambalang. Nah, waktu itu proyek Hambalang itu yang ngejar ada Rosa, ada Mahfud Suroso. Nah, di dalam perjalanannya proyek ini nggak bisa jalan dari zaman Adiaksa, hanya satu masalahnya, masalah tanah. Nah, waktu itu Mas Anas sama saya waktu udah jadi DPR di ruangan ketua fraksi, Mas Anas bilang, ini gimana permasalahannya ini? Saya bilang mungkin Mas, ya ini masalahnya tanah. Nah, di komisi siapa yang ngurusin urusannya? Saya bilang Pak Ignatius. Dipanggillah Pak Ignatius ke ruangan Mas Anas.
Mas Anas nyampaikan, Pak Ignatius, ini ada permasalahan, ini proyek prioritas pemerintah, Pak Ignatius bisa komunikasi nggak sama Pak Joyo? Langsung di depan Mas Anas, Pak Ignatius telepon Pak Joyo. Begitu ditelepon, Pak Joyo, ini saya lagi di depan ketua praksi. Nah, Pak Mas Anas mau ketemu Pak Joyo. Nah, gimana Pak Joyo, kapan bisa datang? Apakah langsung ke ruangan ketua praksi? Pak Joyo bilang nggak enak lah kalau langsung ke ruangan ketua praksi. Nah, terus jadi enaknya gimana? Apa kita makan siang, kata Pak Ignatius. Oh ya udah, oke, kalau gitu diaturlah waktu itu hari Rabu makan siang diniponkan. Nah, makan siang jam 1 siang, posisinya saya di sebelah sini, ada Mas Anas, ada Pak Joyo, ada Pak Ignatius. Sebelum lagi jumpa itu, saya sama Mas Anas masih sempat lagi sholat berjamaah, diniponkan. Nah, habis sholat kami makannya waktu itu salmon. Nah, habis itu Mas Anas ngomong bahwa ini ada proyek prioritas nasional, ada ini prioritas, bahwa ini bagian dari ini. Setelah ngomong itu, Pak Joyo bilang, gini Mas, ini terus terang ada permasalahan, bukan hanya sesimpel itu. Ada masalah sama bahwa ini tanahnya adalah tanahnya Pak adiknya Pak Harto itu, Pak Probo. Nah, Pak Joyo bilang, tapi prinsipnya Pak Probo sudah ada buat surat. Nah, tinggal hanya ada beberapa permasalahan di masyarakat situ. Tapi saya janji sama Mas, tidak sampai sebulan surat ini akan beres saya buat. Seperti itu Pak Joyo siap menjelaskan. Nah, nanti yang komunikasi intens ini Nazar, dia bilang bendara praksi. Nah, terus saya baru di situ saya dapat nomor teleponnya Pak Joyo, belakangnya 99. Setelah saya itu terus selesai, saya pas keluar ngapa ke Pak Joyo, dikenalkan juga sama sekjennya aja, namanya Pak Nagam. Nah, terus dikenalkan sama cewek, ada sekretarisnya. Nah, dikasih nomor teleponnya, nanti kalau komunikasi lewat ini, katanya Pak Joyo. Nah, selesailah pembicaraan itu seperti itu. Tidak ada 2 minggu kemudian, Pak Ignatius telepon saya, Mas, ini sertifikat surat penetapan tanahnya sudah jadi. Nah, ini diantar dari BPN ke saya. Udah saya terima aslinya, mau kemana? Saya bilang, Pak, bawalah ke ruangan ketua praksi, saya lagi di luar. Nah, Pak Ignatius ketemu sama Mas Anas, menyerahkan surat penetapan itu. Nah, baru besoknya saya sama Mas Anas bawa surat penetapan itu, ketemu sama Wafid di Niponkan, di Plaza Senayan. Enggak Pak, di Plaza Senayan di Charterbox. Ya, Plaza Senayan. Setelah itu Pak Wafid memang sudah intens komunikasi untuk mengkoordinasikan masalah pemenangan. Nah, setelah itu, cuman Pak Wafid waktu itu mau diganti karena semua eselon 1 mau digeser. Itulah Mas Anas nugaskan saya, Mirwan Amir, Angelina Sonda, Mahyudin ke ruangannya Andi Malarangeng ke lantai 10. Nah, mengondisikan supaya Wafid tidak diganti. Nah, itu ceritanya kenapa jadi ke ruangan Menteri Menpora itu karena perintah Mas Anas. Waktu itu posisinya sebagai ketua fraksi. Itu. Jadi pengurusan sertifikat itu ada peran dari terdakwa sehingga keluar. Kalau nggak ada surat terdakwa kan Pak Adiak saja dong ngurus 4 tahun nggak keluar kan? Jadi kalau dari keterangan Pak Ignatius itu Pak Ignatius sebenarnya awalnya menelpon Pak Joyo Winoto, kepala BPN, cuman tidak diangkat. Nah, teleponlah kemudian kepada Pak Mahagang, sestamanya. Begitu. Jadi setelah itu baru kemudian berikutnya seperti yang saudara ceritakan. Pak Ignatius besok saya di penjara. Saya bilang, loh Pak Ignatius, saya kan ketemu sama Bapak, sama Pak Joyo, sama Mas Anas. Saya nggak enak Mas, nah, saya itu banyak main proyek di BPN. Dia bilang, nanti kalau saya buka di Pak Joyo gimana? Itu Pak, cerita apa adanya. Saya siap dikonfrontir sama Pak Ignatius. Oke, terima kasih.
Itu cerita sebenarnya. Keterangan saudara itu. Nah, terkait dengan proyek P3 Son yang kemudian dikenal sebagai proyek Hambalang, itu kan awalnya itu nilai proyeknya kan cuma kecil. Ya. Nah, kemudian di dalam APBNP menjadi 2,1 triliun kalau nggak salah, lebih 2,5. 2,5 triliun. Ya. Nah, pada saat pengurusan dalam lewat APBNP itu apakah ada peran dari terdakwa ini? Jadi gini, di Badan Anggaran Fraksi Demokrat itu kan di bawah ketua fraksi. Siapa itu? Ketua Banggarnya? Banggarnya kalau dari fraksi Demokrat ada 22 orang. Oh, Tapi yang di Komisi 10 ada dua orang. siapa itu? Ada Endina Sonda, Ya. ada Jaini. Oke. Nah, wakil pimpinan Banggar ada Mirwan Amir. Nah, saya juga salah satu anggota Banggar dan saya posisinya kan di bendahara. Ya. Nah, waktu pembahasan anggaran APBNP 2010 bulan Maret, waktu itu Hambalang sendiri sudah ada anggarannya 125 miliar. 125 miliar yang dibahas APBN 2010. Ya. Nah, waktu Maret 2010 penambahan lagi 150. Tapi Kemenpora sendiri dapat dan anggaran tambahan optimalisasi itu 650. Nah, 650 ini yang mengelola pimpinan Banggarnya ada Mirwan Amir, ada Oli Dodo Kambe, ada Endina Sonda, ada Wayan Koster. Nah, ini yang mengelola anggarannya 650. Nah, semua itu dilaporkan sama ketua fraksi. Dilaporkan, dipakai untuk anggaran Hambalang sendiri hanya nambah 150. Terus dipakai untuk peralatan pengadaan kesehatan Hambalang 100 miliar. Terus ada juga peralatan-peralatan lain waktu itu yang rebutan antara Rosa dengan Bu Pur. Nah, itu cerita. Semua ini penjelasannya dari mana? Dari NG. Bukan sama saya saja dijelaskan, termasuk sama Mas Anas. Nah, dijelaskan. Nggak ada yang perkembangan itu tidak dijelaskan secara detail oleh NG. Nah, jadi dijelaskan dan saudara terdakwa tahu benar. Cuman selalu pura-pura nggak tahu, itu hanya pura-pura aja gayanya. Kalau kemudian kok menjadi triliunan 2,5 itu? Kan anggarannya adanya cuma segitu Pak. Cuman kan programnya sendiri kan 2 triliun. Tapi program awalnya jalan itu kan 1,1 T. 1,1 T itu adalah untuk program multies kontrak. Diajukanlah permohonan multies dari Kemenpora ke Menq. Nah, kalau disetujuin multiesnya, barulah bisa terrealisasi jalan kontraknya itu multies kontrak. Multies kontrak 1,1 T, tapi anggarannya baru ada 125 tambah 150, jadi 275. Itu dia Pak. Baru nanti tahap kedua lagi untuk lanjutannya yang 1,4. Tapi yang udah kontrak itu 1,1 yang dimenangkan oleh Adikarya. Kalau kemudian itu ada proyek Hambalang, kemudian itu Rosa lalu membawa DGI, Ya. itu kemudian dia diminta mundur. Ya. Dalam keterangan saksi sebelumnya ada keterangan saksi yang menyatakan minta mundur. Ya. Nah, apakah saudara bisa menjelaskan siapa yang meminta mundur, kemudian apakah ada pertemuan-pertemuan di rumah terdakwa, dan tolong saudara jelaskan. Jadi Rosa itu bawa DGI, kalau Mahfud bawa Adikarya. Ini belum tender lagi, tapi sudah diputuskan siapa pemenangnya. Yang memutuskan Mas Anas. Mas Anas, karena Mas Anas sudah memutuskan Adikarya, DGI suruh mundur. Nah, Rosa dipanggil, udah gini-gini. Nah, Rosa ngotot. Kenapa Rosa ngotot? Karena dia sudah mengeluarkan uang 20, karena dia harus pertanggungjawaban ke kantor. Itulah kenapa dia dikasih kompensasi Wisma Atlet. Wisma Atlet itu kan aturannya 400, tapi jadinya cuma 196 miliar. Yang nyuruh mundur DGI ya Mas Anas, karena Mas Anas memutuskan Mahfud, Rosa harus mundur. Nah, terus terkait dengan
pengembalian uang kurang lebih 10 miliar itu dari mana yang saudara tahu? Nah, jadi setelah kan pengembalian 10 miliar itu akhir Desember 2010. Akhir Desember 2010. Akhir Desember 2010. Nah, setelah Rosa menang Wisma Atlet yang aturannya 400 miliar, tapi diturunkan Pak Wafid waktu itu hanya 200. Nah, jadi kan kalau waktu itu Rosa kan komitmen fee-nya sama Wafid itu 5% ke Kemenpora, 5% ke DPR. Nah, karena dia waktu itu di DPR dia udah bilang dia udah diberesin, dia tinggal fee sama Wafid. Waktu itu jadi disepakatin lah, karena dia dapat itu jadi 10, harus dikembalikan 10. Tapi setelah Hambalang itu proyeknya berjalan, jadi setelah Mahfud jadi di Adikarya kontrak waktu itu Desember 2010, langsung kalau nggak salah seminggu setelah itu Mahfud dapat transfer dari Adikarya, kalau nggak salah waktu itu Mahfud laporan. Mahfud lah baru mengeluarkan uang untuk mengembalikan uangnya Rosa 10M. Tapi uang itu sama Mahfud diserahkan dulu ke Pak Wafid. Pak Wafid baru menyerahkan ke Rosa. Pak Wafid pada Rosa. Ya, apakah itu melalui Isawati? Ya, Isawati itu orangnya Pak Wafid. Saya lanjutkan, sudah saksi, kalau masalah proyek-proyek tadi nampaknya terang. Saya ingin masuk kepada proses pencalonan terdakwa di dalam Kongres Partai Demokrat. Sepengetahuan saudara saksi, apakah yang ditugasi oleh terdakwa kepada saudara terkait dengan persiapan pencalonan? Jadi saudara bisa jelaskan? Bisa saya jelaskan. Jadi waktu Mas Anas setelah saya jadi anggota DPR, Mas Anas jadi anggota DPR, kita itu mulai persiapan untuk Mas Anas jadi calon. Karena kan pertama Kongres Partai Demokrat itu aturannya Februari 2010. Jadi Desember kita udah persiapan. Nah, ternyata karena kasus Senturi berjalan dan meledak, jadi proses Kongres dimundurkan sampai bulan Mei. Jadi, tapi kita sudah mulai semua kumpul-kumpul dari Desember. Nah, waktu itu Mas Anas karena masih mengurusin Senturi, dibilang Mas Anas cari posko di sekitar gedung DPR. Nah, saya sama Mas Anas bareng ada di dekat beberapa apartemen di dekat gedung DPR itu. Saya sama Mas Anas melihat. Nah, hasil Mas Anas memutuskan apartemen Senayan City. Apartemen Senayan City. Kalau nggak Kuningan City atau Senayan City? Apartemen Senayan City ya. Yang Kuningan City kalau nggak salah namanya Pak. Namanya aja saya lupa ini. Apartemen Senayan City. Yang penting yang di sebelahnya Plaza Senayan itu, Ya, yang ya. mall baru itu. Ya. Nah, setelah dilihat, Mas Anas tengok ruangannya, kamarnya, apa semua dia cocok. Oke, waktu itu saya bilang sama Eva, saya panggil Aan, saya bilang itu Mas Anas sudah cocok, tolong dibayar. Nah, Eva yang keluarkan uangnya, dibayar. Setelah itu ruangannya dirapikan sesuai keinginan Mas Anas. Ada ruangan meeting di ruangan tengah, terus ada kamar tidur utama, terus kamar tidur yang satunya lagi dibuat ruang meeting kecil, terus yang 2 tempat tidur tetap tempat tidur. Nah, seperti itulah kondisinya. Mulailah dari Desember itu dipanggilin, kita bentuk tim dulu. Waktu itu ada pertemuan pertama itu di Senayan City di restoran King Crab. Di bawah saya, Mas Anas, Nova, ada Pasha, ada Edo, ada Umar Arsal, ada Dewo, ada Michael Watimena, ada Saan, terus Gede Pasar ada? Gede Pasar enggak ada Gede Pasar waktu itu. Terus kalau nggak salah ada Benny Kaharman. Benny Kaharman. Yes. Nah, di situ baru disepakatin bahwa Mas Anas mau maju jadi ketua umum, kita dukung. Ini nanti soal operasional, koordinasi sama bendahara. Saya sebagai bendahara pemenangan Mas Anas.
Nah, itu posisi saya Pak, bendahara pemenangan Mas Anas. Nah, Mas Anas yang maju, saya sebagai bendaharanya. Terus poskonya di sini kita atur supaya gimana supaya tidak terlampau tercium dan mencuat beritanya nanti ke Cikeas. Kita panggil per provinsi. Nah, disepakatin seperti itu polanya. Barulah diatur minggu depannya provinsi mana, malam ketemu di situ. Nanti Eva itu tugasnya nyiapin makanan, nyiapin amplop. Nanti sesuai yang Mas Anas, saya bilang Mas, usulan dari Korwilnya 10 juta. Nah, tapi di luar biaya transport, biaya hotel, biaya untuk teman-teman nanti malam mau diajak karaoke sama Pak Umar Arsal sama ini. Dibilang Mas Anas, ya udah suruh siapkan. Setelah Mas Anas bilang oke siapkan, baru saya panggil Eva, suruh siapkan. Nah, nanti yang bawa itu kalau nggak Rahmat atau Nuril, dibawalah ke lokasi itu uangnya. Kalau tempat makan apa semua sudah disiapkan sama Eva. Nah, karena di lokasi tempat pemenangan itu juga ada brankas yang ditaruh di kamar utama. Nah, itu untuk kamar kalau Mas Anas mau istirahat apa semua di situ. Jadi tadi saudara menjelaskan ada posko itu di apartemen Senayan City, klop dengan keterangan saksi yang lain. Apakah ada posko kedua yang di apartemen Ritz-Carlton Pacific Rise? Nah, itu ada juga posko, tapi posko yang di Ritz-Carlton itu yang buka Munadi sama saya, tapi kita jarang ke situ karena posisinya jauh. Jadi kalau pertemuan yang tertentu aja baru di sana. Tapi yang rutinitas itu yang di Senayan City. Apakah untuk pemenangan terdakwa itu juga dibentuk koordinator wilayah per provinsi? Ya, dibentuk koordinator per wilayah karena kan supaya lebih terkoordinir. Mas Anas memerintahkan bahwa untuk misalnya kayak Bali itu Gede Pase, misalnya ke NTT itu Beni Kaharman, kalau Kalimantan Selatan itu Astiani, terus untuk Sulawesi itu Umar Asal, Yosef, untuk Papua dan Papua Barat dan Ambon itu Michael Watimena. Terus untuk Jawa Tengah itu Sudewo, untuk Jawa Barat itu Saan, terus untuk Aceh itu Mirwan Amir, untuk Sumatera Utara itu ada Sultan Batugana, ada Ruhut, ada Joni Allen, terus untuk Riau Nasir, untuk Sumbar itu Rahmat sama Dasrul, terus untuk Jambi itu Ketua DPC Kota Jambi, terus untuk Palembang itu Palembang memang nggak kita hitung karena Pak Marjuki sebagai basis utamanya sih kita nggak ganggu. Terus Lampung itu Edo sama yang ketua DPD sekarang itu saya lupa namanya kalau nggak salah, lupa saya namanya. Itu terus Lampung Bengkulu itu ketua DPC Kota Bengkulu. Terus kalau Jawa Timur itu ada Munadi, ada almarhum Mas Aji, ada ketua DPC Madiun yang sekarang jadi sekretaris DPD. Kalau NG itu membantu untuk daerah mana? NG itu dia sifatnya lebih pada mengkoordinatorin soal mencari uang waktu itu. Kalau dia ada ngurus juga Manado. Ya, apakah juga membantu untuk Korwil Jawa Tengah Pak Sudewo? Kalaupun Jawa Tengah itu lebih fokus Sudewo. Sudewo lebih menguasai. Untuk EJ ya hanya sekedar bahasa basi aja. Yang fokus Sudewo. Terkait dengan langkah-langkah pemenangan Anas sebagai calon ketua umum, itu kan ada pertemuan-pertemuan. Ya, betul. Dalam BAP saudara menyebutkan antara pertemuan mulai dari bulan Januari 2010. Ya. Itu memanggil kurang lebih 513 DPC dan DPD. Ya. Itu di apartemen Senayan City. Nah, ini DPC-nya kan banyak. Itu apakah sekali bareng duduk itu? Apakah per koordinator wilayah? Jadi dipanggilnya per koordinator wilayah karena tidak boleh terekspos. Jadi dipanggil tiap malam. Nanti Mas Anas datang ke situ. Kalau nggak jam 7, jam 8, Mas Anas nanti jelaskan. Di sebelahnya ada saya, ada Joni Allen sama koordinator wilayahnya. Mas Anas ngomong, nanti DPC saling diskusi, ngobrol, habis itu masukkan
pandangan-pandangannya, pulangnya dikasih amplop 15 juta, ada yang 10 juta, di luar biaya akomodasi dan transportasi. Apakah itu teknisnya kepada masing-masing DPC atau korwil-korwil, atau mungkin korwil bagiannya lebih besar? Jadi waktu itu Rahmat yang ngasih, tapi dikoordinasi sama korwil, ada di depan korwilnya. Kenapa Itu dibuat maksudnya siapa? Rahmat? M. Rahmat Rahmat itu staf ahlinya Mas Anas di Staf DPR. ahlinya Mas Anas. Ya, tapi dia memang bagian dari tim sukses. Dan di semua datanya ada di laptopnya Rahmat. Siapa aja DPC yang hadir, semua ada datanya lengkap di situ. Jadi nanti DPC yang hadir itu dihitung, 12 ketua DPC, disiapkan amplopnya 12, sama korwilnya dikasih di situ. Kenapa langsung dikasih? Karena waktu itu Mas Anas bilang harus dikasih langsung, kalau enggak nanti dipotongin. Uang-uang DPC itu pasti nanti misalnya dikasih 15, nyampe nya 10 gitu. Jadi harus dilihat langsung. Nah, itu jadi selain pertemuan Januari 2010, apakah juga ada pertemuan dengan DPC-DPC pada akhir Februari 2010 di apartemen Senayan City? Jadi setelah pertemuan pertama dulu semua selesai, Ya. waktu itu dirapatkan kira-kira mana yang clear. Waktu itu ada evaluasi, ini nggak clear, yang ini clear, yang ini enggak. Kata Mas Anas, ini ada masukan dari korwil-korwil juga. Setelah itu juga ada dilakukan survei. Maksudnya clear itu bagaimana? Clear itu begini, waktu itu karena masih tahap awal, ada yang dari awal sudah menyatakan sikap mendukung calon ketua umum si A. Ada juga yang masih abu-abu, ada yang sudah memang dari awal sudah ke Mas Anas. Gitu. Dalam pertemuan di akhir Februari 2010 itu yang kurang lebih mengumpulkan 430 DPC, Ya, karena dikurangi. itu juga diberikan uang. Diberikan uang. Masing-masing DPC. Perlu dipanggil, karena kan dipanggil perlu tiket, perlu tempat hotel, terus biaya akomodasi sama dikasih 15 juta lagi. Ada pemberian entertain juga. Ada uang entertain itu dikasih ke korwil masing-masing, korwil yang mengurus. Lalu koordinator.